Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bernata dari Sekolah Studi Budaya Perikanan D3. Tema saya 18/4/2017. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang probiotik. Probiotik adalah mikroorganisme yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasikan komposisi populasi bakteri dalam saluran pencernaan air. Probiotik dapat meningkatkan respon imun non-spesifik resistensif terhadap penyakit ikan. Yang kita ketahui, probiotik bisa dicampurkan melalui pakan ikan, lalu diaduk sampai rata sampai benar-benar pakan itu rata, dan atau dengan cara dicampurkan ke dalam media pemeliharaan, yaitu ikan. Jadi probiotik itu dicampurkan di daerah pemeliharaan ikan untuk meningkatkan pertumbuhan dan respon ikan pada ikan. Lebih jelasnya di bawah ini ada jurnal tentang probiotik. Yang kedua adalah metode pengobatan ikan. Metode pengobatan ikan salah satu cara untuk mengatasi ikan yang mengalami sakit. Oleh sebab itu, kita harus menjaga ikan agar ikan tidak sakit. Metode pengobatan ikan itu ada 4, yaitu dengan cara suntikan, perendaman, oral, dan oles. Yang pertama adalah suntikan. Suntikan adalah salah satu cara untuk menangani ikan agar ikan sehat. Tetapi sebenarnya menangani ikan dengan cara suntikan itu ikan akan mengalami stres. Obat yang digunakan untuk ikan adalah antibiotik, vaksin, dan bubuk vitamin, dan disuntikan secara intramuskuler atau intraperitoneal. Yaitu yang kedua adalah dengan cara pencampuran atau oral. Metode ini tidak menimbulkan stres, atau metode ini tidak ikan mengalami stres karena pakan tersebut dicampurkan bubuk vitamin dan antibiotik. Lalu pakan tersebut dicampurkan secara merata. Pastikan semua pakan itu tercampur dengan antibiotik dan vitamin. Adalah perendaman. Metode perendaman ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan buah mengkudu. Buah mengkudu tersebut bisa dipotong-potong kecil-kecil, lalu direndam selama 24 jam. Ditebarkan secara merata. Beserta air yang direndaman. Atau bisa juga buah mengkudu tersebut utuh, tidak dipotong-potong. Jadi buah mengkudu tersebut langsung lempar ke tempat air yang ingin direndamkan.
ke-12 adalah pengobatan yang sederhana dan murah dengan cara mengoleskan bagian yang luka pada ikan secara merata. Itu menggunakan kapas. Materi yang ketiga adalah biosai, ujian bahan pencemaran air. Biosai adalah salah satu untuk mengetahui apakah perairan tersebut tercemar atau tidak. Biosai digunakan untuk mengidentifikasikan bahan biologis. Biosai sering digunakan untuk memantau kualitas air dan juga pembuangan limbah dan dampaknya terhadap perairan yang berada di sekitarnya. Materi yang keempat adalah bahan kimia obat perikanan. Bahan kimia obat perikanan adalah salah satu senyawa sintesis, bisa juga disebut dengan produk kimia, yang berasal dari bahan alam yang umumnya digunakan pada pengobatan modern. Di dalam kegiatan budidaya perikanan, bahan kimia masih banyak digunakan untuk menyembuhkan dan mencegah penyakit pada ikan. Namun bahan kimia ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Materi yang kelima adalah pengujian sampel darah ikan. Pengujian sampel darah ikan salah satu parameter pada darah ikan untuk mengetahui tingkat kesehatan pada ikan berdasarkan darahnya. Pengambilan darah ikan melalui bagian belakang sirip anal hingga mengenai tulang belakang, yang kemudian darah disedot perlahan, yang kemudian darah dimasukkan ke dalam Evin drop yang telah dibilas antikologen Sartipus sampai dihomogenkan. Itulah materi yang kelima yang saya bisa sampaikan. Bila materi yang saya sampaikan kurang puas, bisa buka jurnal yang berada di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.